warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Halo sahabat-sahabat Boim, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bisa belajar bareng Bu Desi dalam video ini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sahabat Boim, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Sahabat Boim, dalam video kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan benar. Sahabat Boim, apakah sahabat Boim tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yuk, mari kita cari tahu bersama-sama. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Di gambar 1, ada beberapa petani yang sedang menanam padi. Dengan menanam padi, petani berharap mendapatkan panen berupa beras dan juga dapat menjual beras dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Di gambar kedua, ada beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan. Dengan menangkap ikan, nelayan berharap mendapat ikan banyak untuk dikonsumsi maupun untuk dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian, di gambar ketiga, ada penjual bakso yang sedang menjajakan jualannya. Dengan berjualan bakso, pedagang bakso tersebut berharap mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa petani, nelayan, dan juga penjual bakso sedang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi di daratan. Kegiatan ekonomi di daratan meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga pertambangan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ekonomi di perairan. Kegiatan ekonomi di perairan meliputi kegiatan perikanan, petani garam, wisata air, dan juga masih banyak yang lainnya. Perlu sahabat Boim ketahui bahwa keragaman sumber daya alam mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia.
Selain itu, pekerjaan atau mata pencaharian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian penduduk itu contohnya yang pertama di pesisir pantai. Di pesisir pantai atau di daerah laut biasanya terdapat banyak ikan. Pemandangannya indah, pasir putih yang indah, tambak, terumbu karang, dan masih banyak yang lain. Karena sumber daya alam di lautan berupa ikan, pemandangan indah, pasir putih, tambak, dan lain sebagainya, maka mata pencaharian penduduk di sekitar pantai biasanya menjadi nelayan. Ada yang menjadi petani garam, budidaya tambak, penyedia tempat wisata, dan juga masih banyak yang lainnya. Di dataran rendah yang mempunyai suhu yang nyaman karena tidak terlalu panas seperti di pesisir dan juga tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi. Selain itu, dataran rendah juga mempunyai banyak aliran sungai, kontur tanah yang lebih datar, sehingga dataran rendah cocok untuk dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan juga sentra-sentra bisnis. Jadi, mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beraneka ragam atau variatif. Ada yang menjadi petani, pekebun, peternak, dan juga masih banyak yang lainnya. Dataran tinggi memang memiliki kualitas tanah yang sangat subur dan juga sangat bagus jika ditanami oleh berbagai macam jenis tumbuhan. Hal ini membuat dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Namun, tidak semua tumbuhan cocok ditanam di dataran tinggi. Karena di dataran tinggi sulit dalam hal pengairan. Ada banyak sekali tanaman yang bisa tumbuh dengan subur di dataran tinggi, seperti teh, kopi, sayur-sayuran, bahkan kina. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi biasanya sebagai petani kentang, dan lain sebagainya. Di perkotaan memiliki mata pencaharian penduduk yang sangat variatif. Karena perkotaan adalah sebuah kawasan atau daerah di mana lahan kosong sudah mulai langka. Dan juga di perkotaan banyak berdiri bangunan-bangunan tinggi serta kepadatan penduduk yang rapat. Banyaknya orang yang tinggal di perkotaan membuat perkotaan itu begitu ramai, termasuk mata pencaharian penduduknya yang sangat bermacam-macam. Di perkotaan ada yang menjadi guru, TNI, polisi, pedagang, dan juga masih banyak pekerjaan yang lain. Berbeda dengan di perkotaan, di desa memiliki lahan pertanian yang luas atau masih banyak ditemukan lahan-lahan kosong. Sehingga pekerjaan mayoritas penduduk desa adalah bertani. Hal ini sesuai dengan karakteristik utama desa. Seperti yang sudah disebutkan Bu Desi tadi, bahwa di desa masih banyak lahan pertanian. Jenis pertanian di desa yaitu cukup beraneka ragam. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yaitu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Contoh kegiatan produksi yaitu di situ ada petani yang sedang mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Kemudian distribusi yaitu menyalurkan barang atau hasil petani tadi diangkut oleh mobil ke kota.
Di kota, sayur-sayuran itu atau hasil pertanian Pak Tani itu akan dikonsumsi, yaitu diolah terlebih dahulu, kemudian dimakan. Jadi, sahabat Boim, yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Kemudian, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi atau yang menyalurkan barang dinamakan distributor. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat di gambar, di situ ada nelayan yang sedang menangkap ikan. Berarti nelayan tersebut sedang melakukan kegiatan produksi. Kemudian, nelayan akan menjual ikan ke pelelangan. Dari pelelangan ikan itu disalurkan ke penjual di pasar. Berarti orang yang menyalurkan ikan dari pelelangan ke pasar itu dinamakan distributor yang sedang melakukan kegiatan distribusi. Kemudian, penjual pasar itu masih melakukan kegiatan distribusi menyalurkan ikan ke konsumen. Oleh konsumen, ikan itu akan dimasak, kemudian ikan itu dimakan. Jadi begitu, sahabat Boim, hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi juga dilakukan oleh Toba dalam cerita asal mula Danau Toba. Dalam cerita tersebut, Toba melakukan kegiatan ekonomi berupa mencari ikan untuk dimakan sendiri dan juga untuk dijual ke pasar. Sahabat Boim, apakah kalian masih ingat cerita tentang Danau Toba? Bu Desi ingatkan kembali cerita legenda Danau Toba. Sinopsis legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba mengisahkan seorang pemuda yang lajang yang miskin di sebuah desa. Suatu hari, dia pergi memancing dan berhasil mendapatkan ikan yang ternyata seorang dewi yang dikutuk para dewa. Ikan tersebut berubah menjadi wanita cantik yang kemudian dinikahinya. Pernikahan itu diisyaratkan sebuah janji, yaitu Toba harus merahasiakan asal-usul sang istri kepada siapapun. Singkat cerita, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Samosir. Ketika dewasa, Samosir menghabiskan semua makanan yang diperuntukkan bagi ayahnya. Sontak ayahnya marah dan berucap, "Dasar anak ikan." Tidak lama setelah itu, air menyembur dari bawah telapak kakinya yang lama-kelamaan menjadi besar. Sehingga desa-desa di sekitarnya tenggelam dan terbentuklah sebuah danau. Yang di tengah-tengahnya ada pulau yang konon adalah fisik Samosir. Dalam cerita asal mula Danau Toba tersebut, terdapat 3 tokoh. Tokoh yaitu merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh juga merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Dalam cerita asal mula Danau Toba di atas, memiliki 3 tokoh, yaitu
Toba, Putri, dan juga Samosir. Fungsi tokoh dalam cerita yang pertama yaitu untuk pembawa pesan, amanat, moral, atau suatu yang ingin disampaikan pengarang. Selain itu, tokoh juga memiliki fungsi sebagai pengemban peristiwa dalam cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Sahabat Poim, setelah belajar bareng Bu Desi, tentunya kalian lebih paham tentang materi kegiatan ekonomi. Semoga video ini semakin bermanfaat dan juga menambah wawasan kita. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.